Sejak kecil aku disia-siakan ayah kandung. Panjang ceritanya nih. Sekarang aku sudah dewasa yang diasuh ibu dan ayah tiri selalu bertanggung jawab. Bolehkah undangan pernikahanku tulis Aisyah putri Fulan bin Fulan nama ayah tiri? Tak boleh. Ud'uhum li abaihim, panggillah mereka atas nama ayah kandung mereka. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Masalah ayahmu buat apa kepadamu itu urusan dia sama Allah. Tapi bin tak boleh pakai bin ayah tiri, tak boleh pakai bin ayah angkat. Kalau gitu saya buat bin kardus aja Pak Ustaz, jangan. Tetap nama ayah kandung. Kalau nama ayah kandungnya tak tahu, bin Abdillah. Saya halangan, lalu di waktu asar mungkin sudah bersih, tapi untuk meyakinkan maka mandi wajib baru sehabis maghrib. Jadi sholat asarnya tertinggal. Bagaimana hukum sholat asarnya itu Pak Ustaz? Kalau sudah bersih langsung mandi langsung sholat. Bersih mandi langsung sholat. Bahwa setelah sholat nanti dia keluar lagi mandi lagi. Karena kalau begitu sholat asar dia tinggal. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Akan datang, jangan diulang lagi. Kalau terus tak berhenti-berhenti Pak Ustaz sampai berapa lama? 15 hari. Batas maksimal haid 15 hari. Lebih dari 15 hari dia namanya istihadah, penyakit. Kalau kena darah istihadah, dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, boleh berhubungan kelamin, maka dia berwuduk setelah masuk waktu. Tak boleh wuduk sebelum masuk waktu. Maghrib jam 6.15, tak boleh wuduk jam 6 karena nanti menetes. Setelah masuk waktu jam 6.15, masuk kamar mandi, bersihkan, maaf cakap, pakai pembalut, habis itu baru dia berwuduk, habis itu dia sholat. Kalau menetes saat sholat itu ma'fuan, termaafkan. Nanti untuk isya ulang balik, bersihkan balik. Tak boleh wuduk maghrib tadi bawa untuk ke isya. Laki-laki bisa juga mengalami itu, namanya bukan istihadah tapi sulusul baul. Sulusu rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing berantai, tak putus-putus. Akibat keran lama tak diganti baru. Mohon doakan agar disembuhkan dari sakit kepala yang sudah dialami bertahun-tahun. Sakit kepala yang dialami bertahun-tahun caranya dua. Pertama, bekam. Pergi ke rumah sakit Zainab Basement, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Atau ke rumah sehat Al-Falah, Masjid Al-Falah lantai bawah, Ustadz Saifullah. Atau ke tempat lain, dibekam. Nanti ada titik-titiknya, dicampur dengan medis. Kalau ibu kena penyakit diabetes mellitus, bekam kering. Saya pernah kena sakit kepala, katanya vertigo, berkunang-kunang, tak berhenti, bergelombang aja nampak. Bapak ibu nampaknya bergoyang aja, harus bekam. Berkat izin Allah hilang. Yang kedua, ruqyah. Kalau sudah bekam tak juga hilang, berarti diganggu jin, diganggu setan, maka di ruqyah. Ruqyah sendiri dibacakan ke air. Bacakan ke air, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah 3 ayat dari lillahi mafis 7. Qul huwallah 3 kali, qul falaq sekali, a'udzu nas sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, ayat kursi, ujung al-baqarah. Ruqyah sendiri, bacakan ke air, minum, bacakan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan. Kemudian kalau tak juga berhenti, hubungi dokter, hubungi ruqyah, pergi ruqyah syar'iyah. Ustaz, saya ingin belajar bahasa Arab. Cari di UIN, namanya Dr. Aprijon Effendi, orang Rokan Hulu, doktor bahasa Arab. Mengigaunya pun bahasa Arab. Nah, kalau ambo mengigau masih bahasa kampung lagi, ya bahasa Arab. Kaifa halu? Madza hadatha ya akhi? Karena ketertarikan pada kitab-kitab Arab gundul, kitab kuning. Di mana saya bisa belajar Pak Ustaz? Tolong rekomendasikan tempatnya. Besok pergi ke UIN, datangi ketua jurusan bahasa Arab Dr. Aprijon Effendi, S1, S2, S3, dosen bahasa Arab dari Sudan. Bahasa Arab paling mantap di Sudan. Kalau mau bahasa Inggris, pergi ke Pare. Kawan saya pergi ke Pare, balik dari Pare lancar bahasa Jawa.
Bahasa Inggrisnya lancar juga, karena di sana bahasa Jawa dan Inggris, kampung Inggris. Apa hukum melaksanakan sholat berjamaah? Wajib. Mana dalilnya? Selesai sholat Nabi periksa, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Wajib. Ustaz tadi tak berjamaah, terlambat, macet. Ustaz di mana? Di depan simpang Mall SKA. Bisa sholat maghrib tempat kami? Wallahu a'lam bishawab. Mana saya tahu, macet total, hujan, banjir. Kota Pekanbaru, kota Bekuah. Apabila saya bermazhab Syafi'i, apakah boleh saya mengikuti mazhab yang lain dalam beribadah? Ikuti aja mazhab Syafi'i, lebih selamat. Tapi kalau tak bisa lagi, apa boleh buat? Apakah Ustadz 100% mazhab Syafi'i? Tidak. Dalam beberapa perkara saya kadang tidak. Contohnya waktu beli ini, aku beli ini dengan harga 2.500 tunai. Itu mazhab Syafi'i itu. Kalau tak mazhab Syafi'i, kasih duit, ambil barang. Saya waktu mau ke Islamic Center Rokan Hulu, singgah di tempat jual duku. Saya kasih duit, saya ambil. Apa kata amak yang menjual? Jual yo, boleh mak. Rupanya dia mazhab Syafi'i. Jual yo. Orang di kampung kita tu mazhab Syafi'i, boleh. Ada akadnya. Sedangkan yang tadi namanya bil mu'atah, ambil duit, kasih barang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya 100% mazhab Syafi'i, tak juga. Apakah Arab Saudi keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Karena saya lihat video di YouTube ada yang bilang Arab Saudi sudah keluar dari Aswaja karena mereka berakidah tauhid dibagi tiga. Tiga itu bukan akidah Aswaja. Tauhid asma wa sifat, tauhid af'al, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini ijtihad dari Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan Asy'ari sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, itu ijtihad ulama. Dua-duanya sama-sama ijtihad. Kenapa kelompok ini mengatakan ini bukan Ahlus Sunnah? Karena kelompok ini mengejek dia saja yang Ahlus Sunnah. Itu dua orang saling ejek mengejek. Masuk kita kena juga. Oleh sebab itu maka saya memakai teori pakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis. Tapi kalau ada orang mengatakan apa yang pakai sifat 20 itu bukan Ahlus Sunnah, ente pun tak Ahlus Sunnah kalau begitu. Karena Ahlus Sunnah itu semua yang berdasarkan sunnah, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa benar ada hadis yang bilang pasca Imam Mahdi memerangi Arab Saudi dulu baru pemimpin dunia dan memerangi pasukan Dajjal? Mana ada hadis cerita Arab Saudi? Arab Saudi baru muncul kan 1924. Arab Saudi itu diambil dari kata Su'ud. Su'ud nama orang, datuk-datuknya dari King Abdul Aziz. Yang raja sekarang ini Salman, menggantikan abangnya Abdullah, menggantikan abangnya Fahad, menggantikan abangnya Khalid, menggantikan abangnya Faisal, menggantikan abangnya Su'ud, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Datuk-datuk Abdul Aziz ini ada namanya Su'ud, maka dipakainya lah negara itu kerajaan Arab Su'ud. Orang barat payah nyebut Su'ud, apa namanya? Saudi Arabia. Saudi Arabia itu baru ada 1924. Sebelum itu dia bukan Saudi, namanya Hijaz. Makkah dan Madinah namanya Hijaz. Mazhabnya Syafi'i, dipimpin oleh Syarif Hussein. Lalu kemudian yang terakhir Syarif Aunur Rafiq. Jadi kalau ada orang mengatakan ada hadis menyebut Arab Saudi, tak betul. Apakah Raja Salman tak membantu Rohingya, Pak Ustaz? Bantu, banyak bantuan dia. Tak seperti Erdogan dan istrinya. Bukankah Arab Saudi kerajaan Islam terbesar saat ini? Arab Saudi bukan kerajaan Islam. Karena kalau kerajaan Islam tidak diwarisi oleh anak-anak. Nabi Muhammad meninggal tak diwarisi oleh Fatimah, tak diwarisi oleh Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, tapi musyawarah. Kalau kerajaan Islam dia mesti bermusyawarah. Alul hadli wal aqdi, bahwa beberapa perkara dia pakai hukum Islam, ya, bahwa dia mayoritas Islam, ya, tapi kerajaan Islam tidak, dan namanya tak ada bawa Islam. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, bukan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Dah, kerajaan Arab Saudi, Arab, bukan Islam, walaupun memakai hukum Islam dalam beberapa perkara. Dia membantu Suriah, ya, berapa juta orang Suriah dibantu Raja Salman. Apakah dia membantu Rohingya? Ya, tapi kenapa kami tak tengok? Tengok juga lah web dia, jangan tengok web Turki aja. Kalau kan tergantung yang sarser.
Bagaimana cara mengqadha salat fardu 10 tahun? Qadha lah 10 tahun. Mulai 2017, lunas 2027. Datang malaikat maut 2020. Alhamdulillah, bonus 7 tahun. Habis salat isya langsung qadha. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. 4 rakaat. Setelah ba'diyah mantap. Salat ba'diyah dulu, habis itu qadha. Qadha di rumah aja lah, ya, takut ditengok kawan. Baca doa dulu ba'diyah atau langsung? Berdoa, ikut berzikir, berdoa bersama-sama. Doa bersama minta barakah. Tak tahu entah dari mulut mana doa ini dikabulkan Allah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Wa yad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'irum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah. Kadang awak sangka doa awak yang kabul, padahal ada doa orang yang lemah tapi hatinya bersih, menumpang tuah ke doa orang-orang soleh. Bagaimana cara supaya kita tetap istiqomah beribadah Pak Ustaz? Tengok orang sakit, balik dari sini pergi ke rumah sakit. Bapak mau nengok siapa? Semua yang sakit di sini mau aku tengok. Aku mau istiqomah menengok orang sakit, terbujur kaku sakit, orang tercerdas, orang terpintar, tapi tak bisa menolong. Nah, di situ datang takut kita pada Allah. Sahabat saya orang baik, mengurus zakat nih dia, ditakdirkan Allah orang baik, qadar Allah, jatuh motor, pecah helm, menggumpal darah di kepala, dibelah kepala ini, dicabut darah yang menggumpal itu, hilang kesadaran. Menengok itu datang Abdul Somad, kau masih bisa ceramah, kau masih bisa berjalan, kau masih bisa bercakap, sampaikan lain. Ini kalau ada orang heran, Ustaz ceramah kenapa Ustaz? Selagi masih hidup, udah mati nanti berhenti sakit. Tengok orang mati, salah nampak orang mati, tengok kubur, tengok yang lain, sering-sering ziarah kubur. Nah, ini untuk mengingat mati. Perempuan katanya tak boleh ziarah kubur. Perempuan tak boleh ziarah kubur kalau untuk mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tiap hari ditengok untuk mempersedih diri, tak boleh. Tapi untuk ingat mati bagus. Ibu yang suka shopping, bapak bawa dia sering-sering ziarah biar ingat dia mati. Ustaz, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga tak mampu. Saya sekarang sudah jadi orang tua dari anak-anak saya. Bolehkah saya kurban sedangkan saya belum diakikahkan orang tua saya? Boleh. Akikah bapak tanggung jawab ayah bapak dulu. Adapun kurban bapak tanggung jawab bapak terhadap diri bapak. Maka tak ada hubung kait antara kurban dengan akikah. Jangan tiap tahun tak berkurban. Bapak kenapa tak berkurban? Aku belum akikah lagi. Tiap tahun tak kurban gara-gara alasan tak akikah. Nah sekarang bapak sudah punya duit, bapak berkurban. Udah kurban kemarin? Sudah, alhamdulillah. Ada lagi duit? Ada. Besok beli kambing, akikahkan diri sendiri. Bapak yang belum akikah dulu, besok beli kambing, akikahkan diri sendiri. Kasih alamat, kirim ke WA saya datang besok siang. Makan kambing kita bersama. Tanya saja yang sudah 40-50 tahun, kalau mau akikah, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Kalau 40 tahun minta ayun, minta cukur rambut pula, masuk rambut ke kelapa muda. Saya punya salah seorang datang ke rumahnya untuk minta maaf. Saya punya salah dengan orang, saya datang ke rumahnya minta maaf. Ini saya lakukan beberapa kali. Mantap, hatimu lembut saudaraku. Yang saya tanyakan, apakah amal ibadah saya diterima Allah yang selama ini belajar memperbaiki diri? Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Bagaimana balasan Allah? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti Allah segala yang buruk dulu menjadi baik. Bukan cuma dihapuskan Allah, kalau dihapus masih kosong, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika badan sakit tak bisa sholat Jumat ke masjid atau sedang hujan deras, apakah melaksanakan sholat Jumat di rumah? Tidak, sholat zuhur. Tak ada sholat Jumat di rumah. Ini panggil bini, aku khotib, kau dengar itu bahaya. Sholat zuhur, musafir, sholat zuhur, tak sholat Jumat. Mazhab Syafi'i 40 orang baru boleh sholat Jumat. Apa pendapat Ustaz berkenaan sabda Nabi tentang tanda kiamat sudah dekat dihubungkan dengan kota Dubai, di mana banyak gedung-gedung pencakar langit dan banyak orang kayanya dibanding orang miskin. Kota Dubai bisa diibaratkan surganya dunia. Ini ceramah Ustaz Zulkifli M. Ali.
dari Payakumbuh. Beliau ini ustadz spesialis hari kiamat. Ustadz sekarang ini ada spesialis doa aja, ada spesialis zikir aja, Ustadz Arifin Ilham. Ada spesialis sodako aja, Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang berpindah ke Paitren. Ada spesialis masalah hati aja, gini. Ada spesialis hari kiamat aja, Ustadz Zulkifli M. Ali. Nah, jadi hadisnya tidak cerita Dubai, tapi dikaitkan dengan Dubai. Salahkah Ustadz Zulkifli M. Ali? Tidak. Dia tak ditahzir, itu ijtihad dia. Dia berijtihad dalam hal ini, dan banyak orang taubat gara-gara itu. Hadis tentang bahwa akan ada gedung-gedung pencakar langit tinggi, nah, itu hadisnya sahih, tapi bahwa itu menyebut tower Dubai, tidak ada Dubai dia sebut, lalu dikaitkan hadis itu dengan Dubai. Ya tak salah, banyak orang tobat gara-gara itu. Saya tobat solat setelah mendengar pengajian Ustadz Zulkifli M. Ali, Pak Ustadz, bawaan saya mau kiamat aja dunia ini. Bagus, tak salah. Kami sangat ingin sekali mengundang Pak Ustadz ke SMP negeri kami. Apakah hari Jumat pagi? Saya Jumat pagi sekarang masuk kelas di UIN mengajar. Tapi nanti kalau hari Jumat semester depan kosong, datang insyaallah. I'm coming insyaallah. Ini udah habis kertasnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang PKI? PKI komunis tak bertuhan. Dia mengambil pemikiran Karl Marx. Orang yang mengambil Karl Marx, nama pemikirnya Marxisme. Marxis orang Rusia. Kata dia tak ada itu Tuhan. Tuhan itu bullshit, omong kosong, kata dia. Bagaimana caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Komunis pernah bangkit di Yaman. Habib Umar bin Hafiz termasuk korban komunis. Ulama-ulama ditangkap, disakiti, disiksa mereka di Yaman. Para habaib Hadramaut itu disiksa oleh komunis. Pernah berkuasa Yaman Utara, Yaman Selatan. Alhamdulillah tumbang. Maka bangkitkan balik pengajian-pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Buat pengajian, anak-anak muda, remaja, bangkitkan. Sekolah-sekolah, ini macam SMP, tetap pengajian. Kantor-kantor buat kajian bersilabus, kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, kajian hadis untuk melawan. Karena kalau tidak dia masuk. Ustaz, apa hukumnya mendengar lagu metal tapi liriknya Islami? Mau metal, mau R&B, mau rap, mau apapun, yang penting kalau maknanya baik, ya baik. Kalau maknanya tak baik, ya tak baik. Lagu R&B ada mengajak solat, lagu happy, lagu, tapi kalau lagu mengajak mati, ada lagu 70 lagu, kalau kita dengar lagu itu bawaan kita mau mati langsung, bunuh diri. Kalau didengar lagu itu dari atas menara masjid, langsung lompat ke bawah. Nah, ini tak boleh. Ada lagu mengajak berkelahi, kucing garong. Ada lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Tapi lagu mengingatkan pada Palestina boleh. Uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum. Uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum. Mata kami setiap hari melihat engkau wahai Palestina. Taduru fi arwiqatil ma'abid. Palestina yang berada di tengah rumah-rumah ibadah yang indah. Baik syairnya, luar biasa. Li ajliki ya madinatas salah usalli. Untukmu wahai Palestina, kotanya ibadah, aku bermunajat kepada Allah.